Bayangin, kamu pensiun tapi tetap dapat penghasilan pasif mencapai puluhan bahkan ratusan juta rupiah per tahun tanpa harus jual properti, tanpa narik tabungan. Gimana caranya? Yes, saham dividen bisa jadi jawabannya. Jangan bilang menyesal loh, kok nggak tahu sih sejak dulu masih muda? Tonton penjelasannya nih. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Beberapa waktu lalu kami di Finansialku itu berkesempatan untuk berbagi di webinar persiapan jelang pensiun di Dapen Pelindo. Nah, salah satu topik yang saya sampaikan adalah dari mana sih sumber pemasukan seseorang ketika pensiun? Bayangkan nih ya, kau bangun tidur di saat menjelang masa pensiun gitu ya, katakanlah di usia 57, 58 tahun gitu. Dan gak ada lagi gaji yang masuk tiap bulannya. Sementara biaya hidup ya jalan, tagihan jalan, kebutuhan rumah tangga tetap jalan. Kalau kayak gitu caranya, penghasilan gak ada tapi pengeluaran tetap ada, pensiun bisa jadi mimpi buruk. Kecuali kamu udah siapin mesin uangnya mulai dari sekarang. Faktanya, 8 dari 10 karyawan yang pensiun di Indonesia itu tidak siap secara finansial. Itu bukan karena mereka nggak kerja keras loh. Mereka sudah kerja keras. Tapi karena mereka itu nggak pernah menyiapkan mesin untuk passive income-nya mereka ketika mereka pensiun. Padahal kalau kamu nonton video online course-nya Income Breakthrough, itu sudah tahu tuh. 1 dari 9 sumber penghasilan adalah dividend income. Pertanyaannya adalah 1, apakah investasi saham ini cocok untuk pensiunan? Kedua, apa aja nih pro and cons-nya investasi di saham-saham yang rutin bagi dividen? Kita sebutnya dividen play. Dan yang terakhir, gimana nih kriteria kita untuk memilih saham-saham yang rutin membagikan dividen? Oh ya, sebelum pembahasannya boleh dong kasih like-nya dulu supaya kita makin semangat. Yuk kita bahas mulai dari yang pertama. Sebagai seorang investor saham, kita tuh mendapatkan 2 sumber keuntungan. Tahu ya, 1 kenaikan harga sahamnya kita sebut capital gain. Dan yang kedua, bagi hasil tahunan kita sebut dividen. Gini deh, kita mulai dari yang gampang dulu. Misal nih, teman kamu punya bisnis ayam geprek. Terus kamu tertarik nih ikutan suntik modal. Ternyata bisnis ayam gepreknya laku, laris gitu. Dan terbisa membagikan hasil keuntungan 24 juta rupiah per tahun. Buat kamu. Menarik kan? Nah, bagi hasil itulah yang kita sebut namanya dividen. Nah, begitu juga nih dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Bursa Efek Indonesia atau BI. Ya sahamnya Bank BRI, Bank BCA, Telkom, dan lain sebagainya. Di kesempatan yang berbeda, saat saya membahas mengenai dividen income, itu ada orang yang memberikan feedback. Kok Melvin, dividen saham itu katanya tidak relevan nih menurut teori dividen irrelevance theory. Jadi gini teman-teman, menurut peneliti dividen irrelevance theory, yaitu ada Pak Merton Miller dan Franco Modigliani ya. Mohon maaf ya kalau saya salah sebut cara namanya ya. Itu berdasarkan sudut pandangnya itu manajemen perusahaannya. Sebenarnya tidak ada relevansi antara membagikan dividen dengan kenaikan harga sahamnya. Jadi apakah perusahaan yang rutin bagi dividen harga sahamnya selalu naik? Belum tentu, tidak ada relevansinya. Saya sangat setuju, dari sudut pandang perusahaan, membagikan dividen itu tidak ada relevansi dengan kenaikan harga. Tetapi, tidak demikian buat kita investor, khususnya investor retail. Dalam waktu 5 tahun, saham Bank BRI itu mengalami kenaikan harga sebesar 28,70%. Itu 5 tahun ya, bukan setahunnya, itu 5 tahun ya. Tapi berapa dividen yang dibagikan dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ini? Coba cek ya. Kita tarik deh, harga saham Bank BRI per 3 Juli 2025 itu harganya Rp2.976 per lembarnya. Dan dari tahun 2021 sampai 2025, total dividen yang dibagikan adalah Rp1.468 per lembarnya. Itu uangnya udah kamu terima loh. Uangnya udah masuk rekening kamu loh. Kamu nggak jual saham Bank BRI-nya, uangnya udah masuk. Itu kurang lebih keuntungan sudah 49,34% dari harga saham Bank BRI di 3 Juli 2025. Nah, coba kamu jumlahin deh, total keuntungan saham Bank BRI dari kenaikan harga
dan dari dividennya. 28,70% ditambah 49,34%. Totalnya berapa? 78,04%. Artinya apa, Vin? Gini, kalau kamu investasi 100 juta rupiah, pleng, di saham Bank BRI 3 Juli 2020. Sekarang ini, uang kamu ya, sama uang yang udah kamu terima keuntungannya, itu jadi 178 jutaan. Pertanyaannya satu, gimana? Uang 100 jutamu sudah jadi 178 juta dalam waktu 5 tahun. Relevan nggak buat kamu? Kalau buat saya sih relevan banget, untung kan? Bayangin kalau kamu mulai investasinya dari usia 25-an, atau mungkin usia 30, atau mungkin usia kayak saya, usia 35 tahun atau 36 tahun gitu. Ya, nggak menutup kemungkinan kamu bisa pensiun lebih cepat tanpa takut kehabisan uang. Nah, seandainya kamu usia 30-an, investasi 500 juta di saham Bank BRI, itu 12 tahun bagi dividen terus. Ternyata setelah tahun ke-12, dividen yang kamu terima total udah dapat 500 juta. Kamu udah balik modal. Pertanyaannya satu, apakah kamu akan tetap simpen sahamnya atau kamu jual? Nah, kasih tahu juga nih alasannya di kolom komentar. Yuk, selanjutnya kita bahas lebih lanjut mengenai dividend play. Strategi investasi di saham itu ada banyak jenis nih. Ada yang orang sukanya nabung saham-saham blue chip, nabung saham. Ada yang sukanya beli saham-saham terdiskon alias value investing. Ada yang suka beli saham-saham yang sedang tumbuhnya kencang alias growth stock. Ada juga yang suka beli saham-saham yang rutin bagi dividen alias dividend stock atau dividend play. Dan masih ada lagi strategi lainnya. Kalau saya pribadi tanya, kamu mana, Vin? Saya sukanya value investing. Itu yang tujuannya untuk ningkatin modal supaya uang kita bertumbuh cepat. Dan juga ada dividend stock dengan tujuan untuk pemasukan tambahan lah. Nah, kita kan kerja puluhan tahun ya, kerja keras gitu. Tapi kalau nggak punya strategi keuangan yang benar, kita tuh bisa kehilangan rasa aman. Terlebih ketika pensiun itu tiba. Maka kita itu wajib tahu strategi mana yang bisa kasih cash flow pasif secara rutin. Dan salah satunya adalah dividend stock. Tentu aja, setiap strategi investasi itu ada pro, ada cons-nya. Nggak ada tuh satu produk investasi yang paling perfect. Nggak ada. Pasti ada bagus, ada jeleknya. Yuk kita bahas. Keuntungan atau pro-nya nih, memberikan rasa tenang dari volatilitas pasar saham. Ya kita sama-sama tahu lah ya, harga saham itu mengalami kenaikan, penurunan setiap harinya. Betul? Dan nggak semua orang tuh nyaman dengan pergerakan harga saham yang terlalu tinggi naik turunnya atau volatile. Banyak orang lebih nyaman dengan, yaudah deh bagi hasil keuntungannya stabil-stabil aja lah. Nah itulah yang benefitnya dividen saham. Kedua, pendapatan dapat diprediksi. Di Indonesia, umumnya perusahaan-perusahaan yang besar itu membagikan dividen tuh setahun sekali. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu perusahaan itu membagikan dividennya 2 kali dalam setahun. Biasanya kita sebutnya dividen interim, ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen itu sudah mengalokasikan persentase tertentu dari keuntungannya atau net profitnya. Contohnya, ada bank yang mengalokasikan maksimal 50% keuntungan bersihnya untuk dibagikan sebagai dividen. Itu sudah ada. Yang ketiga adalah keuntungan pajak penghasilan. Kamu tahu nggak berapa pajak atas dividen yang kita terima? Nah, penting nih, catat nih ya. Jika dividen yang kita dapat itu diinvestasikan kembali, minimal 3 tahun ya di pasar modal, maka pajaknya kita adalah 0%. Jadi kalau kita dapat dividen katakanlah sampai 100 juta rupiah, kita masukin lagi, kita investasikan lagi di pasar modal. Beliin reksadana boleh, beliin obligasi boleh, beliin saham lagi boleh. Pokoknya ditahan 3 tahun. Pajaknya 0%. Gede nggak, Vin? Gede. Coba kalau kamu punya penghasilan 100 juta rupiah per tahun dari hasil kerja. Pajaknya berapa tuh? Yang ini 0% dan. Nah, tapi kan dividennya kalau dipakai lagi gimana, Vin? Kita ambil. Nah, kalau dividen yang kita dapat kita ambil, kita belanjain, pajaknya adalah 10% final. Lumayan kan? Nah, di sisi lain kekurangannya apa nih? Cons-nya apa? Satu, potensi keuntungannya terbatas. Berapa sih keuntungan dari dividen saham? Jujur nih ya, kalau kamu dapat keuntungan 10% per tahun itu sudah termasuk bagus. Makanya,
Ada strategi-strategi khusus ketika membeli saham-saham dividen play atau dividen stock. Kedua, ada risiko pemangkasan dividen. Teman-teman, kalian perlu tahu, dividen itu bukan kewajiban. Artinya apa? Perusahaan itu dapat menurunkan dividen atau juga nggak bagiin dividen. Nih ya, pengalaman pribadi, saya pernah beli sebuah saham properti. Itu kurang lebih 10 kali berturut-turut, itu selalu rutin bagi dividen dan saya senang banget. Sayangnya di tahun lalu, tahun 2024, mereka memutuskan tidak memberikan dividen. Mereka rencananya mau beli lahan baru. Ya kan perusahaan properti butuh lahan baru kan untuk dikembangkan gitu. Atau land bank lah sebutnya. Jadi mereka nggak bagi dividen. Ya oke lah. Kemudian berikutnya, cons-nya adalah perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh biasanya tidak akan membagi dividennya. Kenapa? Mereka akan menggunakan keuntungan dari perusahaan itu untuk pertumbuhan bisnisnya. Mau ekspansi lah, mau buka pabrik, mau beli mesin, mau beli gudang, gedein distribusi, dan lain sebagainya. Dan cons yang keempat adalah dividend traps. Nih, ini di Indonesia nih, beberapa hari sebelum pengumuman pembagian dividen, biasanya harga saham itu mengalami kenaikan. Cuk. Nah, kenaikannya akan memuncak ketika pengumuman dividen sudah diumumkan. Dividen kita sekian ya. Tapi setelah itu, ya harga sahamnya ya turun lagi. Makanya, saran saya tetap gunakan margin of safety ketika kita membeli saham. Beli saham di harga diskon. Dan yang terakhir, perlu riset mendalam dan waktu. Jujur nih teman-teman ya, dari 900-an perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk mendapatkan saham-saham dividen play itu membutuhkan riset dalam. Dan nggak gampang. Kami di Finansialku pun juga ngerangkum ya, dari sekian banyak kita rangkum jadi mungkin belasan saham aja gitu yang rutin bagi dividen, background perusahaannya bagus, shareholdernya oke, valuasinya masih bagus untuk kita beli dan lain sebagainya lah. Itu ya memang benar harus research gitu. Riset-riset itu ya nggak kita bagiin ke YouTube gitulah, kita bagiinnya ke klien-klien kami aja yang pakai jasa pendampingan. Ya mohon maaf lah ya. Ya, pasti kamu nanya, gimana cara kamu nyari sahamnya? Ya udah yuk kita bahas deh. Ada beberapa indikator teknis untuk mencari saham-saham dividen play. Ini buat orang-orang yang suka teknis, silahkan. Catat boleh. Yang pertama, dividen streak. Berapa kali sih perusahaan tuh rutin membagikan dividen? Misalnya dividen streaknya saham Astra International, Bank BNI, BRI, itu 17 kali streak. Keren ya. Kemudian yang kedua, ada dividen coverage ratio. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen dari pendapatannya. Simple deh, itu hitungannya gini. EPS tahunan dibagi dengan dividen per lembar tahunnya. Saya nggak akan membahas teknisnya dalam ya, tapi kurang lebih kalian pelajarin ya detailnya, atau mungkin bisa ngobrol lah. Yang ketiga, dividen growth rate. Itu rasio yang menggambarkan seberapa cepat nih kenaikan dividen setiap tahunnya. Nah kalau di Indonesia, saham-saham dividen play itu biasanya growth-nya stabil aja, jadi nggak akan tinggi-tinggi gitu. Kemudian yang keempat, dividen payout ratio. Rasio yang menggambarkan seberapa besar porsi penghasilan yang dibagikan kepada pemegang saham. Tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi. Yang kelima adalah free cash flow to equity. Rasio yang menggambarkan ketersediaan cash setelah seluruh biaya-biayanya termasuk capex, opex. Selain itu, tetap ya keputusan beli perlu dilakukan perhitungan valuasi perusahaan serta perhitungan margin of safety-nya. Aku mau menutup obrolan kita ini dengan pertanyaan. Kita semua itu akan pensiun suatu hari nanti ya. Pertanyaannya, kamu mau pensiun dalam keadaan yang siap atau yang menyesal? Kalau kamu masih punya waktu 5-15 tahun lagi, menurutku itu waktu yang emas untuk mulai. Jadi jangan tunggu sampai nanti gajinya berhenti, pensiun gitu ya, baru panik, nanti mau invest apa, mau beli apa. Jangan gitu. Dan kalau kamu masih bingung mulai dari mana, kamu nggak sendirian, tenang aja. Kita di Finansialku itu bisa bantu kamu. Caranya gini, pertama kamu hubungi aja nomor berikut ini. Atau juga boleh di WhatsApp ke link berikut ini. Kamu boleh nanya dulu ke adminnya. Itu cara konsultasinya gimana? Harganya berapa? Apa aja yang didapat setelah konsultasi? So, ingat selalu hargai kerja kerasmu. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.